Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sheila Majid, Siti Nur Karimah, Siti Rizka, dan Saiful Wahyu Pualan. Materi dalam bab ini: 1. Sudut dan ukuran sudut. 2. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. 3. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. 4. Perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. 5. Identitas di trigonometri. Sudut dan ukuran sudut. Kita pernah dikenalkan 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Pada umumnya, ukuran sudut yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut adalah derajat dan radian. A. Ukuran derajat. 1 putaran sama dengan 360 derajat, atau 1 derajat sama dengan 1360 putaran. B. Ukuran radian. 1 pi radian sama dengan 180 derajat. 2 putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Konsep dasar segitiga harus kamu kuasai untuk mempelajari materi trigonometri, terutama segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Selain itu, segitiga siku-siku memiliki 3 sudut dan jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut. Ada sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring. Definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku adalah sebagai berikut. Sin alfa sama dengan AC per BC sama dengan depan per miring. Atau alfa sama dengan 1 per sin alfa sama dengan BC per AC sama dengan miring per depan. Cos alfa sama dengan AB per BC sama dengan samping per miring. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan BC per AB sama dengan miring per samping. Tan alfa sama dengan AC per AB sama dengan depan per samping. Kot alfa sama dengan 1 per tan alfa sama dengan AB per AC sama dengan samping per depan. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Terdapat sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan untuk sudut tersebut adalah sebagai berikut. Sin 00, cos 01, sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, sin 91, cos 90, 0. Sedangkan nilai perbandingan untuk tangen adalah sinus dibagi dengan kosinus, seperti pada persamaan berikut. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Akibatnya nilai perbandingan tangen untuk sudut-sudut istimewa dapat dilihat pada tabel berikut. 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3, 45 derajat sama dengan 1, 60 derajat sama dengan akar 3, 90 derajat tak terhingga. Perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Dasar untuk mengukur besaran sudut seperti suatu lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. A. Kuadran 1 memiliki rentang sudut dari 0 derajat hingga 90 derajat dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen positif. B. Kuadran 2 memiliki rentang sudut dari 90 derajat hingga 180 derajat dengan nilai kosinus dan tangen negatif, sinus positif. C. Kuadran 3 memiliki rentang sudut dari 180 derajat hingga 270 derajat dengan nilai sinus dan kosinus negatif, tangen positif. D. Kuadran 4 memiliki rentang sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat dengan nilai sinus dan tangen negatif, kosinus positif. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah kesamaan yang membuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara.
Cara pertama, dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Cara kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Cara ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu kamu ketahui seperti 1. Rumus dasar yang merupakan kebalikan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. 2. Rumus yang merupakan hubungan perbandingan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Contoh soal yang pertama A 1/2 pi radian nyatakan dalam satuan derajat. Konversinya yaitu 1 pi radian sama dengan 180. Jadi 1/2 pi radian sama dengan 1/2 dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat. B 330 derajat nyatakan dalam satuan radian. 330 derajat dikali pi per 180 sama dengan 11/6 pi radian. Lanjut contoh soal nomor 2. Perhatikan segitiga ABC di bawah. Segitiga ABC siku-siku di B. Maka nilai sin C sama dengan sin alfa sama dengan sisi depan alfa dibagi sisi miring alfa. Sisi depan alfa yaitu C dan sisi miring alfa yaitu B. Jadi sin alfa yaitu C per B. Jika diketahui sin A sama dengan 0,2 dan A sudut lancip, maka nilai kotan A sama dengan sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin A sama dengan 2 dibagi 10. Jadi sisi depan sudut A yaitu 2 dan sisi miring sudut A yaitu 10. Untuk mencari sisi samping, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Di sini, sisi samping disimbolkan dengan huruf X. X sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. X sama dengan akar 10 dikurangi 2 dikali dalam kurung 10 ditambah 2. X sama dengan akar 8 dikali 12. X sama dengan akar 4 dikali 2 dikali 4 dikali 3. X sama dengan 4 akar 6. Yang ditanyakan yaitu nilai kotan A. Rumusnya yaitu 1 per tan A atau sisi samping dibagi sisi depan. Sisi sampingnya yaitu 4 akar 6 dibagi 2. Jadi hasilnya 2 akar 6. Lanjut contoh soal nomor 4. Sin 240 derajat sama dengan menggunakan 180 derajat. Sin 240 derajat sama dengan sin 180 ditambah 60 derajat. Sin 240 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nilai sin berubah menjadi negatif karena sin di kuadran 3 bernilai negatif. Lanjut contoh soal nomor 5. Buktikan sin kuadrat X per 1 dikurangi cos X sama dengan 1 ditambah cos X. Sin kuadrat X diubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X per 1 dikurangi cos X sama dengan 1 ditambah cos X. 1 dikurangi cos X dikali 1 ditambah cos X per 1 dikurangi cos X sama dengan 1 ditambah cos X. 1 dikurangi cos X masing-masing dicoret, jadi hasilnya 1 ditambah cos X sama dengan 1 ditambah cos X. Jadi terbukti bahwa sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos X sama dengan 1 ditambah cos X. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.